Lahir di keluarga kerajaan Yogyakarta, Raden Mas Ontowiryo tampaknya ditakdirkan untuk hidup penuh kemewahan dan kenyamanan, menikmati segala fasilitas yang disediakan oleh statusnya. Namun, jiwanya mendambakan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang melampaui batas-batas istana dan kemewahan. Dia adalah seorang Muslim yang taat, seorang sarjana tradisi Jawa, dan pengamat yang tajam terhadap ketidakadilan yang diderita rakyatnya. Dia sering merenungkan nasib bangsanya. Perusahaan Hindia Timur Belanda, dengan keserakahannya yang tak terpuaskan, semakin mempererat cengkeramannya di Jawa, menghisap sumber daya dan merampas hak-hak penduduk asli. Ontowiryo melihat penderitaan yang disebabkan oleh kerja paksa, perampasan tanah dan penindasan budaya. Dia merasakan penderitaan rakyatnya, seolah-olah itu adalah penderitaannya sendiri. Ramalan menyebar, membisikkan tentang seorang ratu adil yang akan bangkit untuk membebaskan Jawa dari belenggu penjajahan. Ontowiryo merasakan panggilan takdir yang kuat. Dia memeluk nama Diponegoro. Gelar yang beresonansi dengan harapan rakyat menjadi simbol perlawanan dan harapan. Dia memilih jalan perlawanan, mengetahui itu akan panjang dan sulit. Namun dengan tekad yang bulat untuk membebaskan tanah airnya dari penjajahan. Perang Jawa meletus pada tahun 1825, dipicu oleh semangat Diponegoro yang tak tergoyahkan. Semangat ini menyebar seperti api, membakar semangat perlawanan di seluruh Jawa. Dia menggalang para pangeran Jawa, pemimpin agama, dan rakyat biasa untuk tujuannya. Karisma Diponegoro sangat magnetis, menarik berbagai lapisan masyarakat untuk bersatu melawan penjajah. Pesan perlawanannya beresonansi dengan jiwa Jawa, menyentuh hati dan pikiran mereka yang mendambakan kebebasan. Strateginya cerdik, menggunakan perang gerilya untuk memanfaatkan medan. Taktik ini membuat pasukan Belanda kewalahan dan tidak siap menghadapi serangan mendadak. Pasukan Jawa yang dipersenjatai dengan senjata tradisional dan didorong oleh amarah yang benar, bertempur dengan gagah berani. Mereka menunjukkan keberanian yang luar biasa di medan perang. Mereka memenangkan kemenangan awal yang krusial, mengguncang fondasi kekuasaan kolonial Belanda. Kemenangan ini memberikan harapan baru bagi perjuangan mereka. Diponegoro menjadi simbol harapan, mercusuar dalam kegelapan penindasan. Namanya menjadi lambang perlawanan dan inspirasi bagi generasi mendatang. Belanda, dengan persenjataan mereka yang lebih unggul, kesulitan menahan pemberontakan Diponegoro. Pasukan Jawa mundur ke pegunungan dan hutan, melancarkan perang panjang. Tahun-tahun berubah menjadi jalan buntu yang berdarah. Diponegoro, yang selalu menjadi ahli strategi, beradaptasi dengan perubahan arus perang. Dia memahami bahwa kekuatan sejati tidak hanya terletak pada kekuatan militer, tetapi pada persatuan rakyat. Dia terus menginspirasi para pengikutnya dengan keyakinannya yang tak tergoyahkan pada tujuan mereka. Dia mengingatkan mereka bahwa mereka berjuang untuk tanah mereka, kebebasan mereka, dan martabat mereka. Pengkhianatan, teman setia di masa perang, muncul dengan wajah buruk rupa, mengkhianati kepercayaan yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Belanda, yang tidak mampu mengalahkan Diponegoro secara militer, menggunakan tipu daya dan strategi licik untuk menjebaknya. Pada tahun 1830, dia ditipu untuk menghadiri konferensi damai dengan bendera gencatan senjata, sebuah jebakan yang dirancang dengan hati-hati. Belanda, yang melanggar semua norma kehormatan, menangkapnya tanpa rasa malu atau penyesalan. Diasingkan ke Makassar, jauh dari Jawa yang dicintainya, Diponegoro tidak pernah menyerahkan semangatnya, meskipun terpisah dari tanah airnya. Dia tetap menjadi duri dalam daging penjajah, namanya dibisikkan dengan hormat oleh rakyatnya, menjadi simbol perlawanan yang abadi. Meskipun dipenjara secara fisik, ide-idenya, keberaniannya, dan komitmennya yang tak tergoyahkan terhadap kemerdekaan Jawa terus bergema, menginspirasi generasi berikutnya. Perjuangan Diponegoro, meskipun akhirnya berakhir dengan kekalahan, menabur benih nasionalisme Indonesia. Dia menjadi legenda. Kisahnya diturunkan dari generasi ke generasi. Perlawanannya menjadi sumber inspirasi bagi generasi pejuang kemerdekaan di masa depan. Warisannya melampaui medan perang. Dia mewujudkan semangat perlawanan, keyakinan yang tak tergoyahkan pada hak untuk menentukan nasib sendiri. Kehidupan dan perjuangan Diponegoro terus menginspirasi rakyat Indonesia saat ini, mengingatkan mereka tentang harga kebebasan dan semangat gigih yang ada di hati setiap orang Indonesia.